Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Geners, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Gen Channel. Di video kali ini kita akan bahas mengenai pengklasifikasian pada makhluk hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sangat banyak. Oleh karena itu, perlu pengklasifikasian supaya mempermudah mempelajarinya. Nah, cabang biologi yang mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup disebut dengan taksonomi atau dikenal juga dengan sistematika. Dan setiap cabang ilmu dalam biologi tentu memiliki tokoh yang sangat besar peranannya untuk mengembangkan taksonomi ini. Di antaranya tokoh yang berperan besar dalam taksonomi ini yaitu ada Carolus Linnaeus, kemudian ada Aristoteles, kemudian ada Theophrastus, kemudian ada Saint Augustine, dan juga ada Ernest Haeckel. Di samping itu masih banyak tokoh-tokoh yang berperan atau berjasa dalam taksonomi ini. Tujuan untuk pengklasifikasian makhluk hidup tentu saja untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup itu. Karena sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa jumlah makhluk hidup di muka bumi ini sangat banyak. Oleh karena itu, perlu diklasifikasikan agar mempermudah mempelajarinya. Secara umum, ada dua metode dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama, ada yang disebut dengan metode empiris. Nah, kalau metode empiris ini hanya didasarkan pada persamaan alfabet tanpa melihat sifat atau ciri serta hubungan satu sama lain. Sedangkan yang kedua, ada yang disebut dengan metode rasional. Nah, kalau metode rasional ini didasarkan pada hubungan yang jelas dari sifat dan juga ciri yang ada pada makhluk hidup. Selanjutnya, sistem pengklasifikasian ini sebetulnya ada beberapa cara ya. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang disebut dengan sistem praktis. Nah, sistem praktis ini dianut oleh Saint Augustine. Sistem praktis ini didasarkan pada persamaan ciri yang berguna ya. Misal, makhluk hidup itu ada yang bisa dimakan, kemudian ada yang tidak. Atau tumbuhan ada yang bisa dijadikan obat atau tidak. Atau bisa juga pohon ada yang berbuah atau ada yang tidak. Nah, itu sistem praktis ya, cara yang paling mudah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sistem artifisial atau buatan. Nah, ini dianut oleh Aristoteles dan juga Theophrastus. Dasar pengklasifikasian menurut sistem artifisial yaitu persamaan ciri, tetapi yang ditetapkan oleh peneliti itu sendiri. Berarti bisa bermacam-macam ya. Bisa ukuran, kemudian bisa bentuk, serta habitat. Yang jelas ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Misalnya, Aristoteles dulu mengklasifikasikan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini hanya terdiri dari dua kelompok saja, yaitu hewan dan juga tumbuhan. Atau misalkan pada tumbuhan terdiri dari perdu, kemudian ada pohon, kemudian ada juga semak. Selain itu, hewan nanti diklasifikasikan lagi, ada hewan yang hidup di darat, kemudian ada yang hidup di air. Serta ada hewan yang berdarah, kemudian ada hewan yang tidak berdarah, itu menurut Aristoteles ya. Selanjutnya, selain ada sistem artifisial atau buatan, ada lagi yang disebut dengan sistem natural atau alami. Nah, ini dianut oleh Carolus Linnaeus. Dasar pengklasifikasian menurut sistem natural atau alami melihat pada persamaan ciri, struktur eksternal atau dikenal juga dengan morfologi, serta struktur internal atau yang disebut dengan anatomi. Misalkan ciri-ciri pada hewan vertebrata, misalkan ditemukan pada ikan, sapi, katak, ular, dan juga burung misalnya. Semuanya termasuk ke dalam hewan yang bertulang belakang. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan sistem modern. Nah, ini sebetulnya pengembangan dari pendapat Carolus Linnaeus, tetapi dikembangkan lebih modern lagi. Hal ini mencakup
atau didasarkan pada morfologi serta anatomi, kemudian biokimia perbandingan, serta genetika modern. Nah, ini jauh lebih maju ya. Kemudian yang terakhir, ada yang disebut dengan sistem filogenetik. Nah, kalau sistem filogenetik ini muncul setelah Charles Darwin memperkenalkan teori evolusi ya. Dan dasar pengklasifikasian menurut sistem filogenetik ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan suatu makhluk hidup. Jadi sangat erat kaitannya dengan evolusi ya. Nah, jadi dalam pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan sistem filogenetik ini didasarkan pada jauh dekatnya kekerabatan suatu makhluk hidup dan biasanya melibatkan ilmu kladistika. Dan di dalam kladistika tersebut ada kladogram ya. Nah, nantinya si kladogram tersebut memperlihatkan kekerabatan antara satu spesies dengan spesies yang lain ya, atau dikenal juga dengan pohon filogenetik. Nah, mungkin nanti kita akan bahas juga tentang pohon filogenetik karena ada 3 tipe ya, ada monofiletik, kemudian ada parafiletik dan juga polifiletik. Nah, itu saja untuk pembahasan kita tentang sistem pengklasifikasian pada makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.